Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Mas itu yang pojok kamu di bangun. Aktif tak rasanya. Ya, sebelum kita mulai kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Untuk yang pertama itu Mas Yoba Mati, Mas Yusuf, Iya Pak. Mas Faiz, Coba. Mas Bobi, Mas Angga. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Sudah pada makan? Oke, sama berarti ya. Ya, jadi kita review sedikit ya materi kita minggu lalu itu terkait tentang spurring dan balancing roda. Jadi kenapa sih kendaraan itu penting untuk dilakukan spurring dan balancing roda secara berkala? Jadi itu yang pertama ada untuk menjaga kestabilan kendaraan. Terus yang kedua, yang paling diingat ya, kan kemarin itu sudah saya tayangkan salah satu video tentang spurring dan balancing. Nah itu saya mau tanya nih, kira-kira ada yang ingat nggak? Ada 3 sudut penting yang harus diperhatikan dalam spurring dan balancing roda. Ada yang bisa membantu menjawabnya? Bisa angkat tangan. Mungkin Mas Bobi bisa menjawab. Sudutnya ada 3 itu yang baru eksternal sama OW atau ini oh Ya betul sekali Mas Bobi. Jadi pada video minggu lalu ada 3 sudut penting yang harus yang harus diperhatikan dalam spurring dan balancing roda, yaitu pertama ada sudut camber. Sudut camber sendiri ada 2 jenis, yaitu ada sudut camber positif dan negatif. Yang kedua ada sudut caster, yaitu caster positif dan negatif, dan juga sudut toe in dan toe out. Oke, setelah kita review kita lanjut ke materi hari ini ya. Oke, kita review sedikit ya. Materi kemarin itu ada pengertian dari spurring dan balancing. Yang pertama itu spurring. Boleh minta tolong Mas Yusuf dibacakan. Spurring adalah proses penyesuaian sudut roda mobil agar tidak sejajar dengan sumbu kendaraan. Tujuan spurring adalah untuk memastikan bahwa roda pada belakang mobil berada dalam posisi yang benar untuk memberikan stabilitas, pengendalian yang baik, dan mengurangi kawasan ban yang tidak rata. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tujuan dari spurring adalah untuk memastikan bahwa roda depan dan belakang mobil itu berada dalam posisi yang benar untuk memberikan stabilitas, pengendalian yang baik, dan pengurangan kawasan ban yang tidak merata. Lalu selanjutnya ada balancing. Ini saya baca saja. Jadi balancing itu adalah penyesuaian atau upaya untuk menjaga keseimbangan pada titik atas, bawah, atau kiri kanan roda dengan cara menambahkan timah. Biasanya timahnya itu ditaruh di antara sela-sela pelek dengan ban, dengan karet ban. Jadi
biasanya dilakukan setelah penggantian ban atau velg dan jika kilometernya sudah mencapai atas untuk daerah. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut. Ini biar nggak ngantuk, saya ada satu video referensi. Bahwa setelah berbelok dan ketika Anda melepaskan kemudi, ia akan secara otomatis kembali ke posisi tengah. Anda akan membawa kemampuan pengembalian kemudi jika didapatkan dengan mekanisme pintu akan bagian atau gantung. Sebaliknya, para pelancong mesin memperoleh gerakan kembali kemudi hanya dengan memberikan sebuah sudut ke roda depan yang disebut sudut caster. Mari kita amati instruksi yang menarik yang menjadi dalam di belakang cara pemberian sudut ke roda depan yang membuat roda dan kemudi kembali ke posisi semula. Pertama, mari kita lihat lebih dekat mekanisme kemudi. Jelas bahwa mesin kemudi ditransfer ke mekanisme rem dan pintu yang kemudian memutar kedua roda. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa roda berputar di sepanjang suhu tertentu. Suhu ini disebut poros kemudi. Dalam peragaan ini, Anda dapat melihat bahwa poros kemudi vertikal sempurna, namun biasanya tidak berlaku dalam praktiknya. Pada praktiknya, suhu kemudi akan sedikit condong vertikal seperti yang ditunjukkan. Sudut ini disebut sudut caster. Anda akan melihat detail yang jelas dari sudut ini ketika dilihat dari samping. Mari kita perhatikan bagaimana mekanisme kemudi ini bekerja. Pada awalnya, Anda mungkin tidak melihat banyak perbedaan dari mekanisme sebelumnya. Namun ketika Anda memahami konsep area bench dan titik pivot, Anda akan melihat perbedaan yang besar. Area bench adalah area tempat gaya dipindahkan ke roda. Jelas bahwa roda didorong untuk berputar di titik pertemuan poros kemudi dan jalan. Sebut saja titik pertemuan ini titik pivot. Pada mekanisme pertama, area bench sejalan dengan titik pivot. Namun dalam kasus kedua, area bench berada jauh di belakang titik pivot. Untuk memahami efek dari trailing area bench ini, mari kita pelajari lebih lanjut tentang gaya yang bekerja pada roda saat menikung. Bayangkan mobil Anda berbelok sempurna. Untuk melakukannya, yang dibutuhkan mobil adalah gaya sentripetal. Pada putaran bidang datar, gaya sentripetal ini harus berasal dari gaya gesek di area bench roda. Dan fakta ini terlihat jelas dari gambar ini. Sekarang, mari kita menganalisis secara terperinci apa yang dilakukan dari gesek ini terhadap roda depan. Kita kemudian geometri yang sebenarnya. Sama saja bahwa area bench ada di belakang titik pertemuan poros kemudi atau titik pivot. Jika Anda tidak memegang kemudi dalam posisi berbelok ini, efek gaya sentripetal pada roda terlihat jelas. Gaya ini akan menghasilkan torsi pengembalian dan roda akan secara otomatis berpusat diri kembali ke pusat. Mari kita tonton dari atas juga untuk lebih mudah. Namun, untuk geometri awal dengan sudut caster nol tidak akan ada torsi yang kembali karena gaya sentripetal melewati titik pivot. Singkatnya, hanya dengan memberikan sudut caster positif ke mekanisme kemudi, para perancang mesin dapat mencapai torsi pengembalian. Kami salut dengan pikiran brilian yang memvisualisasikan ide yang begitu cantik dan menghilangkan mekanisme yang rumit. Jelas dari diskusi ini, betapa pentingnya sudut caster untuk stabilitas garis lurus kendaraan. Sudut caster tidak dapat disesuaikan di mobil modern. Tetapi, jika selama operasi penyelarasan roda ditemukan variasi karena keharusan pada bagian yang terhubung, masalah tersebut harus diperbaiki. Semoga Anda akan mendukung layanan pendidikan kami di patreon.com. Ya, jadi untuk video kali ini lebih fokus ke sudut caster. Kalau minggu lalu kan sudah saya tampilkan itu lebih ke perkenalan antara sudut camber, caster, dan pimpin atau toe, sudut toe.
Nah, kalau ini lebih fokus ke supervisor. Nah, tadi selama video ditayangan ada 3 istilah ya yang mungkin baru kali ini, yaitu ada area patch, area pivot, dan gaya sentrifugal. Jadi untuk area patch itu adalah letak di mana ban bergeseran dengan aspal atau jalan. Sedangkan pivot adalah sudut lurus yang digambarkan dari ban dengan roda, tegak lurus dengan aspal maksudnya. Nah, terus untuk gaya sentrifugal ini saya nggak ada stiker, jadi saya nggak bisa menggambarkan. Jadi gaya sentrifugal itu adalah gaya di mana kendaraan akan cenderung menjaga kestabilan dalam saat berbelok. Jadi ibaratnya lingkaran, jadi kendaraan itu akan selalu berujung pada sudut lingkaran. Baik, mungkin materi hari ini cukup itu saja. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau mungkin tidak ada, mungkin kelas kita cukupkan sampai hari ini. Untuk nanti ada sedikit tugas untuk kalian. Jadi besok untuk minggu depan ini ya, minggu depan kan ada materi baru. Nah, itu kalian pelajari di rumah, nanti saya akan PPT-nya di beberapa tahun. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta tolong Mas Yusuf memimpin doa untuk menutup kelas. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup betul-betul berdoa, sama-sama berdoa. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Yusuf sudah menutup kelas pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak?